Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mencoba membahas mengenai sederhana. Adapun yang menjadi pokok pembahasan pada kesempatan kali ini pesawat sederhana tentang tuas. Ya. Sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai tuas, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana. Ya, pesawat sederhana. Apa yang dimaksud dengan pesawat? Yang dimaksud pesawat di sini adalah alat untuk mempermudah kerja atau kegiatan manusia. Itu yang disebut dengan pesawat. Karena alatnya di sini masih sangat sederhana, oleh karena itu pesawat di sini disebut dengan pesawat sederhana. Jadi, saya ulang lagi, yang dimaksud dengan pesawat yaitu alat yang berguna untuk mempermudah kerja atau kegiatan manusia. Itu yang disebut dengan pesawat. Karena alatnya sangat sederhana, maka disebut dengan pesawat sederhana. Jadi dengan kata lain, pesawat sederhana sendiri adalah alat untuk membantu pekerjaan atau kegiatan manusia yang masih bersifat sederhana. Sesuai dengan apa yang saya sebut di depan tadi, pada kesempatan ini yang menjadi fokus pembahasan yaitu mengenai tuas, atau disebut juga dengan pengungkit. Bagian-bagian tuas. Sistem kerja tuas sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Bisa dilihat pada gambar, yaitu titik beban. Yang mana titik beban? Titik beban adalah di mana beban tersebut ditempatkan. Itu disebut dengan titik beban. Ada lagi yang namanya titik kuasa. Titik kuasa apa itu disebut dengan titik kuasa? Yaitu tempat di mana seseorang melakukan gaya atau melakukan kerja. Serta titik tumpu yang menjadi tumpuan dari pengungkit. Sementara jarak antara jarak antara beban dengan titik tumpu itu disebut dengan lengan beban. Dan jarak antara lengan kuasa dengan titik tumpu disebut dengan kuasa. Semakin panjang jarak kuasa atau semakin jauh titik kuasa dengan tumpu mengakibatkan semakin sedikit gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda. Begitu pula sebaliknya, semakin pendek jarak antara kuasa dengan titik tumpu atau semakin pendek jarak lengan kuasa, maka semakin besar tenaga yang dibutuhkan untuk mengangkat suatu beban. Dengan demikian dapat kita tuliskan dalam sebuah persamaan sebagai berikut, di mana W yaitu beban dikali LB atau lengan beban, di mana lengan beban sendiri adalah jarak antara beban dengan titik tumpu. Jadi saya ulang kembali tadi, rumusnya yaitu W dikali LB, di mana W sendiri adalah bebannya gitu, dan LB sendiri adalah lengan beban, yaitu jarak antara beban dengan titik tumpu, dikali dengan F sendiri adalah gayanya atau kuasanya, dikali dengan LK sendiri adalah jarak antara F atau kuasa dengan titik tumpu atau lengan yang disebut juga dengan lengan kuasa. Kemudian keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis di sini adalah sejauh mana kita mendapatkan keuntungan apabila kita menggunakan benda tersebut. Tentu apabila kita menggunakan tuas mengakibatkan apa yang kita angkat, apa yang kita bawa menjadi lebih ringan, pekerjaan kita lebih ringan. Semakin tinggi nilai keuntungan mekanis, maka semakin besar keuntungan yang kita dapatkan. Artinya alat tersebut semakin banyak kita gunakan. Keuntungan mekanik pada tuas sendiri yaitu beban dibagi dengan kuasa sama dengan lengan kuasa dibagi dengan beban, atau bisa dirumuskan sebagai KM sama dengan W sendiri adalah benda dibagi F atau gaya benda atau kuasa sama dengan LK adalah lengan kuasa, yaitu jarak antara kuasa dengan titik tumpu atau jarak antara gaya dengan titik tumpu, dan dibagi dengan LB atau lengan beban. Lengan beban sendiri adalah jarak antara beban dengan titik tumpu gitu ya. Selanjutnya macam-macam tuas. Iya, macam-macam tuas. Tuas dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada tuas jenis pertama,
Ada tuas jenis kedua, ada tuas jenis ketiga. Pada tuas jenis pertama, ini adalah titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Seperti kita lihat pada gambar yang pertama, titik tumpunya berada di tengah, sementara beban dan kuasanya ada di bagian ujung. Contohnya pada gunting, ya. Pada gunting itu kita lihat biasanya di bagian tengahnya itu ada sekrupnya. Nah, itu sebagai titik tumpunya. Kemudian di bagian ujungnya yang menjadi pemotong yaitu adalah bebannya, serta lubangnya itu adalah dengan kuasanya.
Oke, kembali saya ulang tadi. Yang dimaksud dengan tuas jenis kedua yaitu di mana beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pada gerobak dorong ya. Kita lihat pada gerobak dorong itu yang memiliki roda satu gitu kan di depannya. Nah, itu adalah titik tumpunya. Kemudian biasanya gerobak tersebut membawa beban, misalnya bawa pasir atau tanah gitu. Nah, itu biasanya tempat dari W-nya tadi bebannya. Sementara gagangnya gitu ya, dorongannya itu. Nah, itu tempat kita memegang gerobak itu tadi, itu adalah bagian dari tuasnya. Bagian dari lengan kuasanya gitu. Selanjutnya tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga itu yang di tengah adalah gayanya atau kuasanya. Jadi pada tuas ketiga, kuasa berada di antara titik tumpu dengan beban. Seperti apa itu? Biasanya pada skop. Nah, biasanya kalau pada skop itu pasirnya, atau kita menyangkau pasir gitu ya. Biasanya pasirnya kan ditaruh di ujung. Nah, di ujungnya itu di depannya, nah itu adalah bebannya. Kemudian lengan kita memegang gagang skop, berarti dia kuasanya. Sementara tangan satunya biasanya memegang bagian belakang. Nah, itu biasanya lengan kuasanya. Contoh lain misalnya suplex. Ya, suplex itu biasanya bagian depannya yang tempat keluar anak suplex itu adalah bebannya. Kemudian gagangnya itu adalah lengan kuasa, sementara ujungnya itu adalah belang dari suplex adalah titik punya. Untuk lebih jelas lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh tuas pertama. Contohnya ada gunting. Nah, lihat gunting ini pada bagian seknya itu titik tumpunya. Sementara bagian lubang-lubangnya tempat kita memasukkan ketika kita ingin memotong itu masuk di titik kuasa. Sementara di bagian pisaunya, di bagian alat potongnya itu adalah bebannya. Oke, contoh dari tuas 1. Selanjutnya contoh tuas pengungkit jenis kedua. Ini dilihat di mana titik tumpu berada di depan, kemudian bebannya itu udah beratnya, kuasanya itu adalah tempat kita menggunakan alat tersebut. Contoh dilihat pada contoh pertama itu gerobak, lihat itu dilihat di titik tumpunya di bagian depan pada rodanya, kemudian bebannya pada tempat beban di bawah seperti pada pasir tadi, lengan kuasa di mana tempat pegangannya itu ya. Contoh lain ada pemecah biji-bijian, ada pemuka botol, ada pemotong kertas itu ya. Pada pemotong kertas itu pada bagian A itu yang ada hurufnya A itu adalah bagian titik tumpunya, kemudian tempat memotong kertasnya itu yang ada kertasnya itu adalah bebannya, sedangkan yang ada tangannya itu pegangannya itu adalah kuasanya. Jadi beban terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Selanjutnya yaitu contoh soal dan pembahasan. Contohnya, untuk memindahkan sebuah batu dengan berat 1000 Newton digunakan tuas dari kayu dan batu ditempatkan 0,25 meter dengan bebannya. 0,25 itu adalah dengan bebannya dari itu. Dan kuasa berada 2 meter. Nah, berarti LK kuasanya 2 meter. Dari tumpu. Tentukanlah besar kuasanya, berarti nilainya adalah F. Gayanya berapa sih besar kuasanya gitu ya, berapa tenaga yang dibutuhkan untuk memindahkan batu tersebut. Nah gitu ya, kita langsung masukkan aja ke rumus. Kita ketahui W nya atau bebannya itu 1000 Newton, LK dengan kuasa, yaitu dimana beban didapatkan ya, jarak antara beban dengan titik tumpu itu adalah dengan kuasa, yaitu jarak antara kuasa dengan titik tumpu. Sedangkan dengan beban 0,25 di sini adalah dimana jarak antara bebannya itu batu tadi dengan titik tumpu. Yang ditanya adalah berapa kuasanya, berarti F. Kita masukkan rumus, W dikali LB sama dengan F dikali LK. 1000 dikali 0,25 sama dengan F dikali 2. Untuk mencari F tentu 2-nya harus dipindahkan ke ruas satunya, ke ruas sebelahnya. Yang berdasarkan pertama, jika kali dipindah ruas maka harus dibagi. Jadi 1000 dikali 0,25 dibagi 2, hasilnya adalah 125. Gitu. Oke, sekian dari pembahasan kita pada kesempatan ini mengenai tuas. Terima kasih atas kesempatannya sudah melihat ini. Jika seandainya ada yang kurang bisa diputar kembali terulang, dicermati kembali. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.